Terungkapnya kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh guru pesantren Heri Wirawan di Bandung, Jawa Barat menyadarkan kita semua bahwa tak ada satupun instansi pendidikan yang bebas dari ancaman predator anak. Yang lebih menyakitkan, pelaku melakukan aksi kejinya selama bertahun-tahun. Di tengah sorotan publik terhadap kasus ini, kasus eksploitasi seksual yang dilakukan seorang guru mengaji di Depok, Jawa Barat naik ke permukaan. Diduga 10 anak perempuan menjadi korban tindak asusila ini. Para pelaku kejahatan seksual kerap kali melakukan modus grooming untuk mendekati korban mereka. Grooming adalah proses membangun kepercayaan korban untuk mengikis batasan antara korban dan pelaku. Saya melihat ini ada sebuah upaya grooming. Grooming itu menciptakan kesadaran palsu ya, membujuk begitu ya, mengiming-imingi, memanipulasi gitu, sehingga anak-anak ini yang memang umumnya masih sangat kecil ya, masih anak kecil, belum cakap gitu, mudah percaya gitu. Apalagi posisinya pelaku adalah gurunya gitu ya, dan posisinya sebagai ustadz lah begitu ya. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada 2015 hingga 2020 ada 51 laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Perguruan tinggi dan pesantren menjadi instansi pendidikan dengan kasus kekerasan seksual paling banyak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga mencatat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak dilakukan oleh oknum guru, yakni sebesar 90%, sementara sisanya dilakukan oleh kepala sekolah. Difilter dulu, diseleksi dulu. Ini orang ini apakah bisa dipercaya untuk mengajarkan anak-anak gitu. Dan satu, terus yang kedua, sesekali ada fungsi pengawasan. Apa sih yang dilakukan gitu ya di dalam sana gitu ya, di ruangan itu. Terus apa sih yang pengawasan bisa dilakukan secara langsung atau lewat cerita dari anak-anak. Nah, ini jadinya kita mengarahkan kepada komunikasi di dalam keluarga seperti apa. Proses grooming membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku kerap membuat anak terjebak dan menjadi korban hingga berulang kali. Jika tak didampingi hingga pulih, korban anak akan menanggung trauma psikologis sepanjang hidupnya. Selain pendampingan psikologis ya yang kontinu, terus juga jaminan akan kepastian masa depannya mereka gitu ya, kepastian bahwa mereka bisa menjalani kehidupan sesuai dengan usianya mereka gitu ya. Terus juga adanya konsekuensi ini untuk si pelaku. Korban melihat bahwa yang salah bukan dia korban, tapi yang salah adalah si pelaku. Oleh karena itu si pelaku harus mendapatkan konsekuensinya. Kejahatan seksual terutama kepada kelompok rentan seperti anak adalah kejahatan kemanusiaan. Memastikan instrumen hukum berjalan tegas dan menjaga lingkungan pendidikan bebas dari predator anak adalah tanggung jawab semua pihak. Miladia Rahma, Andra Anhar, Jakarta.